Oke, selamat siang teman-teman. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi IHSG kita ini sekarang tuh mengalami penurunan nih, akibat ada konflik Israel dan juga Iran. Jadi dalam 2 minggu ini udah mengalami penurunan sekitar 4% ya. Dan kamu akan tanya nih, kenapa kalau perang di luar kita terdampak juga nih, IHSG kenapa ada penurunan? Pertama itu adalah kamu harus tahu dulu, kalau untuk IHSG saat ini tuh dana pasar itu sekitar 40% tuh punya asing dananya. Jadi adanya risk of sentiment. Jadi investor asing itu menarik dana dari pasar berkembang atau emerging market. Contohnya seperti apa? Indonesia ini. Nah, jadi mereka alokasi dana mereka dari emerging market pindah ke kurs negara yang lebih stabil, ke US. Jadi kalau kamu sekarang misalnya ada pegang obligasi pemerintah AS-nya seperti Indonesia juga kalau kamu lihat, itu pasti ada mengalami penaikan yield-nya. Jadi mereka tuh pindahin uang mereka ke yang mereka anggap aset yang lebih safe haven lah. Jadi lebih bisa menjaga nilai. Nah, jadi itulah IHSG kita ini mengalami ketekanan itu. Karena adanya net foreign outflow yang besar. Ini saya kasih kamu lihat chart-nya juga. Jadi untuk outflow-nya ini lumayan signifikan juga ya. Nah, kalau kamu tanya nih, jadi portoku sendiri ada merah atau enggak? Ya, saya kasih tahu langsung, ada. Terutama di sektor keuangan saya. Itu mengalami penurunan floating loss ya. Jadi sektor keuangan ini itu mengalami tekanan juga. Karena apa? Pertama adalah resiko likuiditasnya. Itu pasti ada peningkatan dong. Dan juga potensi pelemahan rupiah. Kan sekarang kalau potensi pelemahan rupiah, itu resiko kredit dan juga non-performing loan itu akan naik. Dan margin bunga bersih untuk perusahaan atau NIM itu juga akan tergerus akibat tekanan biaya dana. Nah, kalau selanjutnya itu yang mengalami penekanan itu adalah pastinya transportasi dan juga logistik. Nah, kenapa ada kenaikan harga minyak? Itu berat ya, jadi ongkos logistiknya naik. Dan kamu tahu juga nih, memang ada banyak sektor yang mengalami penurunan ya, tapi ada sektor juga yang lumayan dapat benefitnya di tengah konflik ini. Itu adalah sektor energi. Bagi kamu yang udah pegang Medco, itu pasti udah untung ya, yang lumayan signifikan, puluhan persen. Jadi untuk sektor energi ini mengalami kenaikan yang drastis. Karena apa ya? Kalau kamu tahu juga, biasa setiap kali ada konflik antara negara atau peperangan gitu, biasa harga minyak global itu cenderung akan naik. Nah, saham-saham seperti Medco, Petro, itu bisa menjadi penyeimbangnya. Nah, apalagi kalau konfliknya itu semakin meluas dan mengganggu jalur pasokan minyak global. Itu artinya apa? Supply-nya itu akan semakin terancam. Otomatis harga minyaknya akan semakin naik gila-gilaan. Ya, perusahaan-perusahaan itu pasti akan teruntung gitu. Nah, sekarang rekomendasi aku apa ya? Hindari panic sell, ataupun jangan terlalu panik ya untuk menjual perusahaan. Jadi maksudnya apa? Kalau perusahaan yang kamu invest ini, ingat ya kata kuncinya invest bukan trading ya. Kalau kamu invest di perusahaan yang kamu rasa fundamentalnya itu sangat bagus dibanding kompetitor lainnya, dan juga harga beli kamu atau entry point kamu itu berada di nilai bawah harga valuasi intrinsiknya lah, atau yang masih termasuk murah, dan juga prospek perusahaannya ke depan, itu masih ada bagus, ataupun ada perkembangan, aku rasa kamu bisa simpan aja, atau kalau jangan sibuk jual. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya perusahaannya kamu nggak yakin nih dengan fundamentalnya, dan juga kamu memang tujuannya untuk mau trading, ya harus disiplin cut loss. Jadi mau nggak mau kamu harus cut loss. Dan juga ingat, portofolio ini kita tuh kalau invest, kita tidak boleh kaku. Kita harus selalu rebalancing portofolio kita sesuai dengan makroekonomi. Jadi kita menggunakan momentum saat ini, kita bisa pindah dari sektor-sektor tertekan nih ke
sektor yang lagi prospek, yaitu energi. Ini dan tanya lagi nih. Coba aku cek. Sektor apa yang paling tertekan saat ini? Yang bisa aku bilang salah satunya adalah yang paling tertekan, yaitu adalah transportasi, sektor transportasi. Kenapa tertekan ya? Kamu tahu dulu, sektor transportasi ini tertekan kalau ada konflik Israel-Iran ini karena sektor yang sangat sensitif ya terhadap disrupsi global dan juga kenaikan biaya operasional. Nah, kekhawatirannya apa? Yaitu adalah kekhawatiran di supply chain. Jadi ketegangan di Timur Tengah ini itu bisa mengganggu jalur pelayaran global. Nah, ini menyebabkan potensi penundaan logistik dari rerouting kapal dan juga biaya pengiriman naik drastis. Nah, perusahaan pelayaran logistik ini itu pasti terdampak karena mereka bergantung itu pada efisiensi rute laut dan juga udara internasional. Dan juga adanya lonjakan harga minyak. Sekarang kamu ada perusahaan nih, pasti ada biayanya dong. Salah satu, kalau untuk perusahaan logistik ini, mereka mengandalkan minyak. Jadi itu, kalau ada tensi ini, biasa mendorong harga minyak itu naik gila-gilaan. Karena supply-nya itu terancam. Dan harga minyak yang naik, itu menyebabkan biaya bahan bakar juga naik bagi para penerbangan, operator kapal, dan juga logistik yang di darat. Nah, itu pasti akan menggerus profit mereka dong. Dan juga karena adanya penurunan volume pengiriman ya. Jadi kalau misalnya ada geopolitik tensi ini meningkat, otomatis banyak perusahaan global yang itu menunda pengiriman dong untuk ekspor importnya. Jadi mereka mau tunggu kondisi lebih stabil dulu. Nah, ini juga menyebabkan volume transaksinya semakin menurun. Otomatis revenue perusahaan atau penjualannya, omset pasti mengalami penurunan juga dong.